Nama Hairil mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan puisinya yang berjudul Nisan pada tahun 1942. Saat itu ia baru berusia 20 tahun. Hampir semua puisi yang ia tulis merujuk pada kematian. Namun saat pertama kali mengirimkan puisi-puisinya di majalah Panji Pustaka untuk dimuat, banyak yang ditolak karena dianggap terlalu individualistis dan tidak sesuai dengan semangat kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Ketika menjadi penyiar radio Jepang di Jakarta, Hairil jatuh cinta pada Sri Ayati. Tetapi hingga akhir hayatnya, Hairil tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Puisi-puisinya beredar di atas kertas murah selama masa pendudukan Jepang di Indonesia dan tidak diterbitkan hingga tahun 1945. Kemudian ia memutuskan untuk menikah dengan Hapsah Wirareja pada 6 Agustus 1946. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Eva Wani Alisa, tetapi bercerai pada tahun 1948. Vitalitas puitis Hairil tidak pernah diimbangi kondisi fisiknya. Sebelum menginjak usia 27 tahun, sejumlah penyakit telah menimpanya. Tinggal dalam usia muda di rumah sakit TBZ, sekarang rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada tanggal 28 April 1949. Penyebab kematiannya tidak diketahui pasti. Menurut dugaan, lebih karena penyakit TBC. Ia dimakamkan sehari kemudian di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta. Hairil dirawat di TBZ atau RSCM dari tanggal 22 sampai tanggal 8 April 1949. Menurut catatan rumah sakit, ia dirawat karena tifus. Meskipun demikian, ia sebenarnya sudah lama menderita penyakit paru-paru dan infeksi yang menyebabkan dirinya makin lemah, sehingga timbullah penyakit usus yang membawa kematian dirinya, yakni ususnya pecah. Akan tetapi menjelang akhir hayatnya ia mengigau tinggi karena panas badannya, dan dia saat insaf akan dirinya dia mengucap, "Tuhanku, Tuhanku." Dia meninggal pukul setengah 3 sore 28 April 1949 dan dikuburkan keesokan harinya, diangkut dari kamar mayat RSCM ke karet oleh banyak pemuda dan orang-orang Republikan terkemuka. Makamnya diziarahi oleh ribuan pengagumnya dari masa ke masa. Hari meninggalnya juga selalu diperingati sebagai Hari Hairil Anwar. Kritikus sastra Indonesia asal Belanda, A. Teeuw, menyebutkan bahwa Hairil telah menyadari akan mati muda, seperti tema menyerah yang terdapat dalam puisi berjudul Yang Terampas dan Yang Putus. Selama hidupnya, Hairil telah menulis sekitar 94 karya, termasuk 70 puisi, kebanyakan tidak dipublikasikan hingga kematiannya. Puisi terakhir Hairil berjudul Cemara Menderai Sampai Jauh ditulis pada tahun 1949. Sedangkan karya yang paling terkenal berjudul Aku dan Kerawang Bekasi, semua tulisannya baik yang asli, modifikasi atau yang diduga dijiplak, dikompilasi dalam 3 buku yang diterbitkan dalam Pustaka Rakyat. Kompilasi pertama berjudul Deru Campur Debu tahun 1949, kemudian disusul oleh Kerikil Jam dan Yang Terampas dan Yang Putus 1949 dan 3 Menguak Takdir 1950. Kumpulan puisi dengan Asrul Sani dan Rifai Apin.